Jumpa lagi dengan saya Setiawan dalam konten hari ini. Kali ini saya akan membahas tentang bisnis. Bagaimana kalau kita berbisnis, walaupun bisnisnya bangkrut, tetapi harta pribadi masih berlimpah, ya enggak? Jadi kita bisnis itu namanya bisnis kadang-kadang kan juga berisiko bangkrut gitu loh. Tapi kalau bisa kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga tetap jalan karena uangnya tidak ikut bangkrut secara pribadi. Nah ini sebenarnya secara hukum ada itu peluangnya, yaitu diantaranya bisnisnya itu dibuat semacam perseroan terbatas. Jadi bisnisnya itu dibuat bentuk PT. Sekarang PT itu juga ada PT yang pemodalnya beberapa orang, juga bisa juga PT yang dibuat atas nama satu orang. Itu adalah makanya. Jadi namanya PT itu badan hukum. Jadi harta milik PT itu dipisahkan dengan harta-harta lainnya. Jadi harta PT, harta pribadi itu tidak masuk harta PT. Sehingga apabila PT-nya itu kesulitan modal, maka harta pribadinya itu tidak ikut tergerus. Jangan heran itu kalau di Jakarta di mana-mana kadang pengusaha itu kesulitan keuangan kelihatannya kan di bisnisnya, di PT-nya itu, tetapi dia masih bisa jalan-jalan, masih kemana-mana. Yaitu karena walaupun PT-nya bangkrut, tetapi harta pribadinya tidak ikut masuk karena harta pribadinya itu bukan sebagai harta PT. Nah itu. Tapi jangan salah, kalau kayak orang yang meminjamkan uang kayak bank itu ya tidak kalah pinter biasanya, walaupun dia utangnya atas nama PT, tapi secara pribadi pemilik PT atau direkturnya suruh menjaminkan secara pribadi. Nah itu kalau udah ada perjanjian begitu, ada jaminan pribadi, walaupun PT-nya bangkrut ya yang ngutangin bisa nagih secara pribadi. Oleh karena itu kalau situ memang punya PT, kalau mau utang segala macam ya jangan mau kalau suruh menjaminkan secara jaminan pribadi. Jangan kecil hati, walaupun kita tidak menjamin secara pribadi, apabila kelihatan PT-nya sehat, PT-nya bisnisnya maju, itu pemodal juga akan percaya, karena namanya orang menghutangkan duit itu biasanya yang nomor satu itu faktor kepercayaan, nama baik. Nah, kalau kita nama baiknya bagus, bisnisnya dikelola secara bagus, maka pemodal itu tidak akan ragu lagi meminjamkan uang ke kita. Enak kan? Jadi kalau kita membuat PT, nanti kita sebagai direktur atau apa, nah nantinya kita udah dapat gaji, terus ada risiko-risiko tidak mengena ke harta pribadi. Ya begitu dulu ya. Semoga sukses selalu dan bermanfaat, dan jangan lupa subscribe biar bisa mengikuti edisi-edisi kiat bisnis, kiat hukum di channel ini. Terima kasih.